Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Suari Amaliani. Saya adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi semester 6 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengolah data penelitian di JASP dan SPSS dari tahap awal sampai hasil outputnya. Nah, sebelum kita memasuki proses pengolahan data, saya akan sedikit cerita nih teman-teman, apa topik yang akan saya teliti hari ini. Topik ini berasal dari penelitian saya dan teman-teman saya yang berjudul hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pada karyawan di perusahaan X. Nah, pada judul ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X, motivasi kerja, dan variabel Y, kepuasan kerja. Selanjutnya, mari kita bahas tentang fenomena. Fenomena motivasi kerja dan kepuasan kerja itu merupakan dua faktor yang memengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya nih di PTX terdapat bahwa ada indikasi motivasi kerja ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada setiap masing-masing karyawan. Motivasi kerja yang tinggi ini diyakini nih dapat meningkatkan rasa kepuasan pada karyawan terhadap pekerjaannya, seperti itu. Yang pada akhirnya ini berdampak positif pada kinerja dan retensi karyawan. Seperti bagaimana karyawan nih bertahan dalam sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pada perusahaan X, seperti itu. Kemudian ada alat ukur motivasi kerja yang saya pakai, yaitu Work Motivation Scale yang dirintis oleh Gagne dan Deci pada tahun 2005. Skala ini berlandaskan oleh Self-Determination Theory yang membedakan motivasi kerja itu terbagi menjadi beberapa dimensi seperti motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, serta amotivasi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu alat ukur kepuasan kerja. Yang saya pakai itu Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. MSQ ini dikembangkan oleh Weiss dan kawan-kawan pada tahun 1967. Dan MSQ ini mengukur nih tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya dari berbagai aspek pekerjaan yang bersifat dari mulai intrinsik dan ekstrinsik, seperti itu. Dalam proses pengukuran yang pertama yaitu ada persiapan, kami menyiapkan kuesioner WMS dan MSQ dalam bentuk tertulis atau digital. Kemudian juga kami melakukan uji validasi, uji coba instrumen kuesioner ini untuk memastikan nih apakah instrumen ini memiliki reliabilitas pada 30 orang pertama. Yang kedua ini ada pengumpulan data. Kami menyebarkan kuesioner sampel ini secara acak pada perusahaan X atau biasanya disebut purposive sampling gitu teman-teman. Nah, kami juga memberikan instruksi yang jelas agar responden nih menjawab dengan jujur dan kondisi sebenarnya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada pengisian kuesioner. Jadi responden mengisi kuesioner WMS untuk mengukur motivasi kerja pada karyawan dan MSQ untuk mengukur kepuasan kerja karyawan yang berisi skala Likert 1 sampai 4, yaitu 1 dari sangat tidak setuju hingga 4 sangat setuju. Dan yang terakhir, proses terakhir ini kami melakukan pengolahan data. Jadi kuesioner yang sudah ada, jawaban yang sudah ada, kami kumpulkan dan kami cek kelengkapan datanya sehingga part yang terakhir kami bisa menghitung skor sesuai panduan scoring alat ukur, seperti itu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita mulai proses pengolahan data. Nah, sebelum saya melanjutkan ke dalam uji asumsi, linearitas, normalitas, dan uji korelasi juga, kita seharusnya membuka Excel dan melakukan coding di Excel dulu karena ada variabel favorable dan unfavorable. Variabel unfavorable itu harus dibalik angkanya, skor dibalik.
karena saya menggunakan skala Likert 4, jadi di sini terdapat angka 1, 2, 3, 4. Dan di sini ini adalah contoh variabel dari kepuasan kerja yang sudah di coding sebelumnya, seperti itu. Oke teman-teman, karena pada step sebelumnya kami sebagai kelompok sudah membuat item dari 6 aspek dan 11 indikator, dan kami pun sudah mengolahnya di Excel. Jadi alangkah baiknya kita langsung saja diolah di JSP dan SPSS kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengukur validitas dan reliabilitas, alangkah baiknya saya jelaskan dulu definisi dari validitas. Kalau teman-teman lupa, saya akan mengingatkan validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat dan akurat. Menurut Azwar pada tahun 2012 menjelaskan bahwa validitas di sini adalah relevansi antara item dengan indikator perilaku dan tujuan pengukuran yang sebenarnya, seperti itu. Nah, validitas ini juga dapat diuji dan dianalisis oleh professional judgment atau penilaian para ahli di kampus kalian, seperti itu. Validitas item ini sering diuji dengan korelasi antara skor item dengan skor total nih teman-teman. Dan menurut Azwar, item dinyatakan valid jika nilainya lebih dari 0,30 yaitu 0,50. Nah, yang terakhir ada reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi, keajegan, tingkat keterpercayaan hasil. Hasil pengukuran yang diperoleh oleh suatu alat ukur jika dilakukan berulang kali pada kondisi yang sama. Menurut Azwar nih pada tahun 2013 menjelaskan bahwa reliabilitas ini mengacu pada kecermatan pengukuran dan menunjukkan seberapa stabil dan konsisten hasil pengukuran tersebut. Reliabilitas juga biasanya diukur dengan koefisien alpha Cronbach 0,70, di mana nilai yang mendekati 1 itu menunjukkan reliabilitas yang tinggi atau bisa disebut sangat reliable, cukup reliable, seperti itu teman-teman. Oke, nah teman-teman, jadi aplikasi JSP-nya sudah terbuka. Langsung saja kita melakukan pengolahan data. Klik panel kiri, open, kemudian klik komputer dan file JSP yang sudah saya buat, yaitu saya akan menguji variabel motivasi kerja 50 responden dengan file berbentuk CSV. Nah, jadi kalau JSP ini memang harus menggunakan file TXT, JSP, CSV, dan tidak bisa Excel, seperti itu. Klik open. Nah, variabel ini, variabel dari motivasi kerja yang bertotal itu 21 variabel, dan yang valid setelah 5 kali putaran saya uji coba yaitu ada 11 item yang valid. Klik regression ya. Nah, di kolom ada correlation ini dimasukkan variabel 1 sampai variabel semuanya hingga total dimasukkan ke kolom variabel. Kenapa sampai total? Karena kita di sini mau lihat nih teman-teman, apakah item-item ini valid atau masih ada yang belum valid, seperti itu. Teman-teman bisa lihat paling bawah di sini di total di persen ada 0,727. Nah, karena item ini, variabel motivasi kerja ini, acuan saya adalah Airtable pada 50 responden dengan taraf uji signifikansi 0,05 yaitu di 0,273. Jadi kalau misalnya di sini tertulis 0,727, 0,690, 0,692,
itu berarti artinya valid ya, karena kurang dari 0,01 p-value-nya. Berarti teman-teman. Berarti variabel motivasi kerja ini 11 item ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita bisa klik reliability di sini untuk melihat nih apakah item-item ini reliable atau tidak. Klik reliability, klik unidimensional reliability. Kita masukin variabel 1 sampai seterusnya, tapi tidak masukkan total karena sekali lagi saya di sini hanya ingin melihat apakah item-item ini reliable untuk diuji coba pada uji selanjutnya. Seperti itu. Kita masukin ya teman-teman. Ke kolom variabel. Nah, selanjutnya klik analisis dan centang koefisien alpha Cronbach dan matikan centang koefisien McDonald. Nah, teman-teman di sini bisa lihat estimate 0,864 yang berarti reliable. Kenapa reliable? Karena acuan dari alpha Cronbach itu membuktikan bahwa setiap item reliable ketika di atas 0,70. Seperti itu teman-teman. Jadi ini membuktikan bahwa variabel motivasi kerja itu valid dan reliable dan pantas untuk dilakukan uji asumsi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan menguji variabel kepuasan kerja pada 50 responden pertama. Sebentar ya. Kita buka JSP-nya, kita klik open, klik komputer, klik JSP, pilihlah file variabel kepuasan kerja dalam JSP. Oke, di variabel kepuasan kerja ini setelah melakukan 5 kali putaran dalam uji validitas variabel kepuasan kerja, item validnya juga ternyata ada 11 dan item tidak valid ada 9. Oke. Kita klik ya regression, correlation, dan masukkan variabel 2 hingga total ke kolom variabel. Kita lihat nih, apakah variabel kepuasan kerja memiliki validitas sepenuhnya seperti variabel motivasi kerja. Tuh. Nah, karena acuan Airtable saya yaitu 50 responden pada taraf uji signifikansi 0,05 yaitu 0,273 ya. Teman-teman di sini bisa lihat 0,528, 0,762, 0,677, 0,842 yang berarti memang variabel kepuasan kerja ini memiliki validitas yang baik ya. Seperti itu. Langsung saja klik ke reliabilitas, unidimensional reliability. Kita lihat nih apakah apakah item-item ini reliable atau tidak. Jadi kita masukkan tanpa total ke kolom variabel. Seperti motivasi kerja yang tadi, kita klik koefisien alpha Cronbach dan matikan centang koefisien McDonald. Kita bisa lihat nih teman-teman estimate di sini berapa, yaitu 0,895 yang membuktikan bahwa
Oh, 0,892. Maaf teman-teman. Nah, yang membuktikan bahwa item-item pada kepuasan kerja itu reliable ya, karena acuan dari Alpha Cronbach itu 0,70 gitu teman-teman. Selanjutnya, kita melakukan uji asumsi. Jadi memang ketika sudah melakukan 50 responden awal pada tahap putaran pertama, kita harus melakukan uji asumsi selanjutnya, seperti apakah variabel ini dibutuhkan pada uji homogen, uji linear, uji normalitas, seperti itu. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji asumsi. Uji asumsi itu sepertinya di dua variabel ini tidak membutuhkan uji homogen. Jadi kita langsung saja menguji di uji linearitas dan uji normalitas gitu. Di JSP ini kita buka open komputer dan JSP. Di sini filenya ada uji asumsi. Nah, uji asumsi ini berisi ada umur, jenis kelamin, dan total dari motivasi kerja, total item variabel motivasi kerja, dan total item variabel kepuasan kerja. Jadi dijadiin satu gitu teman-teman. Habis itu kita pertama-tama melakukan uji linearitas. Kita klik regression dan linear regression. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ada dependent variable, ada covariates gitu. Nah, variabel Y dimasukkan ke variabel dependent variable dan covariates dimasukkan di variabel pada variabel X gitu. Jadi seperti ini nih teman-teman. Variabel X tadi di covariates ya. Kepuasan kerja tuh variabel Y ya, dependent dia tuh. Nah, hasilnya di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini hasilnya. Ketika sudah masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X pada covariates. Yang teman-teman bisa lihat sini nilai F yaitu 189,357, memiliki p-value kurang dari 0,001 di sebelah kanannya nih teman-teman. Yang berarti kan signifikan ya, berarti variabel 2 ini memiliki linearitas yang cukup gitu. Jadi dapat disimpulkan tuh bahwa motivasi kerja secara signifikan tuh mampu memprediksi kepuasan kerja gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya di sini ya, di F dan p-value-nya 0, kurang dari 0,001. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, untuk uji selanjutnya yaitu uji normalitas. Setelah tadi saya sudah melakukan uji linearitas dan membuktikan bahwa dua variabel tersebut memiliki hubungan yang linear gitu. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat sudah ada data uji asumsi, yaitu ada umur, jenis kelamin, hasil total dari motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kita buka JSP, kita klik deskriptif dan deskriptif statistik. Nah, di sini ada kolom variables. Kita ingin mengecek apakah variabel motivasi kerja ini terdistribusi normal atau tidak. Kita masukkan. Kita klik di sini ada statistik. Kemudian kita klik Shapiro-Wilk test. Yap. Dan yang terakhir adalah kita klik basic plot, yaitu QQ plots. Kenapa
kita klik QQ Plots karena kita di sini ingin melihat apakah grafik ini bisa dilihat terdistribusi normal atau tidak gitu, teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat Shapiro Wilk-nya menghasilkan 0,92 dengan p-value of Shapiro Wilk-nya kurang lebih dari 0,01. Karena p-value Shapiro Wilk-nya kurang lebih dari 0,01, maka data tidak terdistribusi normal. Akhirnya jika data motivasi kerja tidak terdistribusi normal, saya sebaiknya melanjutkan uji non parametrik. Nah, teman-teman bisa dilihat juga di sini. Titik-titik ini membuktikan juga bahwa data tidak terdistribusi normal karena data di awal dan di penghujung itu menyebar luas, tidak mengikuti garis, seperti itu teman-teman. Jadi sudah membuktikan ya bahwa data yang motivasi kerja ini tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, jadi kita cek juga nih teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan teks normalitas pada kepuasan kerja. Jadi kita buka JSP-nya. Di sini udah ada file yang tersedia ya. Deskriptif, statistik, dan kepuasan kerja dimasukkan ke tabel variabel. Klik statistik seperti tadi, yaitu Shapiro-Wilk test. Kemudian kita lihat juga nih hasil grafiknya di basic plots, yaitu QQ plots. Nope. Masih loading. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Shapiro Wilk-nya 0,961 dan p-value of Shapiro Wilk-nya 0,003 yang membuktikan bahwa variabel ini tidak terdistribusi normal. Jadi untuk uji statistik ini selanjutnya akan menggunakan uji non parametrik, yaitu Spearman gitu. Teman-teman bisa lihat juga di sini di grafiknya, di awal dan di penghujung itu dia titik-titiknya jadi menyebar luas seperti itu. Yang harusnya ketika data itu normal, titik-titik akan mengikuti garis lurus. Seperti itu teman-teman. Berarti selanjutnya saya akan melakukan tahap uji non parametrik, yaitu Spearman. Oke. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi karena adanya kesalahan teknis, uji kategorisasi tidak terrecord, jadi saya lakukan uji kategorisasi ulang very quick ya. Habis itu di sini teman-teman bisa lihat data yang sudah ada. Ini adalah variabel motivasi kerja yang sudah saya taruh di SPSS ya. Kemudian kita langsung aja olah data. Tapi sebelum olah data, saya akan tampilkan perhitungan manualnya. Klik di kiri bawah variabel view. Dan di variabel 12 itu adalah variabel skor total dari motivasi kerja yang type-nya harus kita ubah dari string, klik numerik. Teman-teman nggak boleh lupa untuk mengubah type-nya karena ini akan memengaruhi data di transform. Teman-teman nggak bisa nih masukin data rendah, sedang, tinggi ketika datanya tidak diubah menjadi numerik. Kemudian kembali ke data view, kita ganti share screen-nya dulu ya ke perhitungan manual. Perhitungan manualnya sebenarnya sudah saya lakukan di buku dan di Word. Nah, ini contoh di Word. Ini contoh di buku. Ya, benar-benar saya lakukan. Saya lakukan ya. Tuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada skor maksimal dan skor minimal. Cara menghitungnya bagaimana?
skor tertinggi dikali jumlah item valid, skor minimal dikali skor terendah dikali jumlah item valid, range-nya skor maksimal dikurang skor minimal. Cara mencari min hipotetik itu skor maksimal ditambah skor minimal dibagi 2 seperti ini. Standar deviasi skor maksimal dikurang skor minimal dibagi 6. Nah, di sini udah ada hasilnya rendah, sedang, tinggi kan. Di rendah ini X kurang dari 22. Nah, 22 nanti di di SPSS-nya kita tidak bisa memasukkan data 22. Yang berarti nanti kita masukkan 21,6. Nah, di sedangnya ini 22 kurang dari X kurang dari 33 gitu. Nah, ini contohnya sama. Seperti itu. Kita share screen lagi ya di SPSS. Sebentar. SPSS. Udah keluar belum ya? Oh, udah keluar. Oke. Sini ada sudah ada lagi. Kita klik transform recode into different variables. Nah, masukkan variabel 12 dalam kolom. Ubah nama variabel ke kategori. Kenapa kategori? Nanti kategori tersebut ini akan membentuk tabel baru di sebelah variabel 12. Seperti itu. Klik old and new values. Kita akan mengubah nih dari value-nya 1. Kenapa 1? Karena 1 adalah skor terendah gitu. Kita klik tadi range lowest true value kan 22, berarti kita masukinnya 21,6. Klik 2 skor terendah yang berarti 22 true 32,6. Skor tertingginya yaitu range value true highest berarti 33 ya. Nah, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini abaikan saja output yang ini. Tidak kelihatan ya. Klik variable view. Nah, teman-teman bisa ubah value dari kategori diubah. Klik 3. Nah, kita jelaskan nih. 1 itu labelnya apa? 1 tuh labelnya rendah. 2 nih labelnya sedang. 3 labelnya tinggi. Seperti itu. Oke, kita balik ya ke data view. Di sini udah ada di sebelah paling kanan kategori. Kita klik analyze, descriptive, frekuensi. Kita masukkan variabel kategorinya dalam variabel, kita klik OK. Nah, di sini udah ada hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat belum hasilnya? Kayaknya belum kelihatan ya. Kita coba share screen hasilnya. Kita share screen hasil dari output. Nah, oke. Nah, di sini udah ada hasilnya nih, teman-teman. Di sini jumlah respondennya itu 17 orang, presentasinya 15,9%. Kategori sedangnya jumlah respondennya 35 orang, presentasinya 32,7%. Kategori tingginya jumlah respondennya 54 orang, presentasinya 50,5%. Nah, kesimpulannya, jadi mayoritas responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi untuk variabel yang diukur. Variabel yang diukur berarti motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat yang baik atau tingkat yang tinggi pada variabel ini. Sementara itu hanya sebagian kecil responden yang berada pada kategori rendah. Nah, teman-teman bisa dilihat nih hasilnya di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji
korelasi non parametrik menggunakan Pearson, dan di sini sudah ada variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja. Selanjutnya kita membuka JSP dan klik panel regression dan correlation, kemudian masukkan variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja. Di sebelah kanan sudah ada hasilnya, kepuasan kerja dengan hasil 0,803 dan p-value-nya kurang lebih dari 0,01. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi juga kepuasan kerja, dan sebaliknya gitu. Nilai p-value untuk korelasi ini sebenarnya tercantum pada tabel nih, teman-teman. Di sini bisa lihat. Di sini bisa lihat nih, ada kepuasan kerja p-value-nya. Seperti itu. Jadi pada uji korelasi non-parametrik Spearman ini terdapat hubungan yang kuat dan positif antara motivasi kerja dan kepuasan kerja berdasarkan uji korelasi Spearman dengan nilai rho sebesar 0,803. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji regresi sederhana untuk melihat pada data variabel baru nih, teman-teman. Sebenarnya data ini sudah saya uji sebelumnya pada uji linear dan normalitas, yang membuktikan bahwa data ini memiliki hubungan yang signifikan yang linear dan memiliki data yang terdistribusi normal. Jadi data ini kita akan uji regresi sederhana ya, teman-teman. Kita buka aja SP-nya. Di sini udah ada responden, ada persepsi kenyamanan ruang yaitu variabel X, motivasi belajar variabel Y, dan totalnya. Klik regression. Klik linear regression. Oke. Masukkan variabel X ke covariates dan motivasi belajar ke dependent, kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya kita juga bisa nih nambahin kalau misalnya kita mau melihat grafiknya atau statistiknya gitu di plots, yaitu di QQ plots. Kemudian teman-teman bisa lihat sini, ini M0 dan M1 ini seperti hipotesis 0 dan hipotesis 1 ya. Teman-teman bisa lihat sini dari hipotesis satunya 0 di R 0,967 dan R square 0,935 gitu, teman-teman. Nah, yang membuktikan bahwa nih nilai R nih sebesar 0,967 menunjukkan korelasi sangat kuat nih antara prediktor dan motivasi belajar. Nilai R square-nya sebesar 0,935 berarti sekitar berapa? 93,5% gitu. 93,5%. Variasi pada motivasi belajar ini dapat dijelaskan nih oleh persepsi kenyamanan ruang gitu. Jadi kesimpulannya adalah persepsi kenyamanan ruang berpengaruh sangat signifikan dan kuat terhadap motivasi belajar gitu. Jadi model regresi yang memasukkan variabel ini mampu menjelaskan hampir secara keseluruhan variasi pada motivasi belajar responden. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan tutorial uji beda daya item, saya ingin memberikan informasi nih kepada teman-teman terkait buku yang saya baca. Menurut Jalva Barrientolo, uji beda daya item ini adalah merupakan suatu teknik mengukur seberapa baik sebuah item dapat membedakan antara peserta tes yang memiliki kemampuan rendah dan tinggi, seperti itu. Nah, nilai beda daya item ini biasanya berkisar
besar dari 0,25 hingga 0,30 dengan batas minimal yang dapat diterima. Dengan kata lain, item dengan nilai beda daya item di bawah 0,25 itu belum bisa diterima, atau bisa dibilang belum cukup baik karena tidak cukup sensitif nih, belum bisa dilihat dalam membedakan kemampuan peserta. Sedangkan nilai beda daya item di atas 0,30 menunjukkan item yang cukup baik dan layak dipertahankan dalam tes. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya step yang paling terakhir yaitu adalah uji daya item. Jadi uji daya item adalah jadi kita memasukkan variabel. Misal salah satu variabel aja, misal kita ambil memasukkan variabel tuh motivasi kerja, gitu. Jadi kita lihat nih apakah ada perbedaan yang signifikan dengan grouping tabelnya gitu. Jadi kita buka dulu ya filenya JSP, habis itu kita masukin uji asumsinya, file uji asumsi. Habis itu kemudian kita buka t-test, kita klik panel t-test dan independent sample t-test. Kita masukin nih dependent variable. Sebenarnya kita bisa sih masukin kepuasan kerja juga, cuma karena kita memang hanya ingin melihat dari grouping variabelnya aja sebenarnya. Nah, kalau grouping variabel ini adalah proses pengelompokan data nih berdasarkan satu atau lebih variabel untuk tujuan menganalisis nih. Jadi misalnya kalau grouping variabel itu seperti namanya, jenis kelamin, atau nilai ujian, seperti itu. Karena kan motivasi kerja ini kita meneliti berdasarkan variabel jenis kelamin ya. Jadi kita masukin aja di JSP nih motivasi kerja, misal ke dependent variable, kita jenis kelaminnya kita masukin ke grouping variabelnya. Habis itu kemudian kita klik nih main with nih gitu. Studinya juga boleh dihapus sih, jadi biar bisa dilihat gitu main with-nya tuh apa gitu. Nah, kalau sudah misal kita lihat main with-nya, nilai statistiknya nih teman-teman, di situ ada 1117.000 dengan p-value 0,76 yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok karena p-value-nya tuh lebih dari 0,05. Jadi seperti itu. Jadi secara umum tuh uji T menunjukkan hasil signifikan, tapi sedangkan main with-nya tuh tidak signifikan gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi kita udah ada di penghujung video nih teman-teman. Jadi seperti itu tutorial pengolahan data dan penjelasannya dari tahap awal hingga hasil outputnya. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan Bu Sandra yang sudah menonton, dan saya juga berharap bahwa video ini akan berguna di kedepannya nanti untuk mahasiswa pemula yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi atau penelitian lainnya yang menggunakan JSP atau SPSS. Jika memang ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.